Akhirnya yang kita tunggu-tunggu bisa kembali disaksikan. Red Spark di Liga Bola Voli Korea Selatan akan kembali hadir pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan menjalani laga pekan ke-21, dengan menjamu Expressway. Red Spark akan berusaha menjaga tren positif sekaligus menajamkan rekor. Pekan sebelumnya, mereka menang atas IBK Altos, sekaligus meraih kemenangan ke-10 secara beruntun, yang merupakan rekor baru dalam sejarah klub. Rekor tersebut akan bisa dipertajam bila kembali menang dalam laga ini. Peluang untuk itu cukup terbuka. Dalam 3 laga sebelumnya di musim ini, Red Spark selalu bisa mengalahkan Expressway. Kemenangan dalam laga ini juga akan mengokohkan posisi Red Spark di 3 besar klasemen, yang merupakan zona playoff semifinal. Tim asuhan Ko Hee-jin ini mengemas 38 poin dan 14 kemenangan dari 20 pertandingan. Megawati Chess unggul 5 poin dari IBK, rival utama dalam perebutan posisi ketiga. Expressway saat ini menempati posisi ke-6 klasemen. Mereka mengemas nilai 20 dan 7 kemenangan dari 21 laga. Megawati akan kembali menjadi andalan Red Spark dalam merebut kemenangan. Pemain Indonesia ini belakangan terus menjadi penyumbang poin terbanyak di timnya. Jadwal Felix Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Pukul 14 Red Spark versus Expressway, siaran langsung TVRI Sport. Liga Bola Voli Korea Selatan bagian putri diikuti 7 tim. Di babak reguler setiap tim akan bermain 36 kali. Tim yang menempati posisi teratas klasemen akan langsung lolos ke babak final. Sedangkan tim urutan kedua dan ketiga akan berhadapan di playoff semifinal. Kapten Red Spark musim ini, Yoon Hye-seon, kembali memberikan pujian tinggi kepada Megawati Hangestri yang menjadi pemain andalan klub asal Daejeon tersebut. Di musim keduanya di V-League, Megawati terus menunjukkan performa impresif yang menjadi salah satu kunci sukses melejitnya Red Spark. Performanya yang luar biasa membuatnya terpilih sebagai MVP di putaran ketiga setelah membantu Red Spark meraih 8 kemenangan beruntun musim ini. Kemenangan beruntun ini bahkan memecahkan rekor tim yang telah bertahan selama 16 tahun, dengan 9 kemenangan beruntun yang tak terputus. Dalam wawancara yang dilansir oleh Naver, Kapten tim Yoon Hye-seon memberikan komentar tentang pengaruh besar Megawati dalam tim. Musim ini Megawati sulit dihentikan. Sebagai seorang setter, saya merasa sangat terbantu dengan kemampuannya yang luar biasa dalam menerima bola dan menyelesaikan serangan. Kombinasi antara Megawati dan Bukilik memungkinkan kami mengoptimalkan permainan tim secara keseluruhan, ujar Yoon Hye-seon. Kontribusi Megawati tidak hanya terlihat dari catatan individu, tetapi juga dampaknya terhadap performa tim. Dengan gaya bermain agresif yang menjadi ciri khasnya, Megawati mampu menciptakan peluang-peluang emas yang kerap berujung pada poin penting bagi tim. Penampilannya yang penuh semangat juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan setimnya. Selain itu, konsistensinya dalam setiap pertandingan membuktikan bahwa ia adalah aset berharga bagi klub. Yoon Hye-seon menambahkan, kerja keras Megawati dalam latihan dan determinasi tinggi di lapangan menjadi contoh teladan bagi pemain lain. Ia tidak hanya hebat secara teknik, tetapi juga membawa mentalitas pemenang yang luar biasa. Keberhasilan Megawati musim ini juga menjadi bukti penting bagi pemain Asia di kancah internasional. Ia menunjukkan bahwa atlet dari kawasan ini mampu bersaing di level tertinggi jika diberi kesempatan. Dengan masih banyak pertandingan tersisa, Megawati dan Red Spark berpotensi menorehkan lebih banyak prestasi dan menciptakan sejarah baru di V-League. Red Spark telah mencatatkan rekor kemenangan beruntun yang luar biasa, namun tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin ini masih dibayangi dengan performa yang kurang stabil. Mereka tidak hanya mencatatkan rekor baru kemenangan beruntun dengan 9 kemenangan berturut-turut selama berkompetisi di Liga Voli Putri Korea Selatan, tetapi juga semakin memperpanjang catatan tersebut menjadi 10 kemenangan tanpa kekalahan. Tim yang dipimpin oleh Megawati Hangestri Pertiwi mencatatkan kemenangan ke-9 pada tanggal 10 Januari ketika berhasil mengalahkan GS Caltex, sementara kemenangan ke-10 mereka diraih setelah mengalahkan IBK Altos pada tanggal 14 Januari. Dengan kemenangan tersebut, Red Spark semakin mendekati peluang tampil di playoff perebutan gelar juara Liga Voli Korea musim ini. Namun, di balik pencapaian tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki.
Kemenangan atas GS Caltex dan IBK Altos diperoleh dengan susah payah, membutuhkan hingga 5 set. Meski catatan kemenangan terus meningkat, performa Red Spark perlu lebih ditingkatkan. Jika tidak, tim asal Daejeon ini bisa saja tergelincir di tengah jalan. Liga Voli Korea Selatan masih jauh dari garis finish. Red Spark masih harus menjalani 16 pertandingan lagi untuk memastikan posisi mereka di zona playoff perebutan gelar. Jika mampu memperbaiki performa, Red Spark tidak hanya berpeluang menambah kemenangan beruntun tetapi juga mempertahankan peluang meraih gelar juara. Laga selanjutnya akan berlangsung pada akhir pekan ini, di mana mereka akan berhadapan dengan Haipas. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Red Spark berhasil mengalahkan Haipas.